Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Berjumpa lagi kita di pagi hari ini dengan mata pelajaran ekonomi. Adapun materi yang akan kita bahas hari ini masih di bab 4. Ini merupakan sambungan materi dari minggu yang lalu, di mana minggu yang lalu kita sudah membahas tentang jenis, fungsi, peranan, dan syarat pasar. Jadi untuk hari ini kita akan membahas mengenai jenis-jenis pasar. Baiklah anak-anak ibu semua, untuk hari ini kita bahas yaitu jenis pasar, di mana pasar itu terdiri dari 5 jenis. Yang pertama ada menurut sifat atau wujud barang dan cara penyerahannya. Yang kedua menurut barang yang diperjualbelikan. Yang ketiga menurut luas wilayah kegiatannya. Yang keempat menurut waktu penyelenggaraannya. Dan yang kelima yaitu ditinjau dari fungsinya. Jadi untuk yang kelima ini akan kita bahas untuk pertemuan kita selanjutnya. Untuk hari ini masih kita sampai sebatas 4 jenis pasar, ya, supaya tidak terlalu banyak ya materi yang akan kita bahas. Baiklah anak-anak ibu semua, yang pertama kita akan melihat di mana pasar ditinjau dari barang yang diperjualbelikan itu terdiri dari barang konsumsi dan barang produksi, sedangkan ditinjau dari luasnya itu terdiri dari pasar lokal, pasar daerah, pasar nasional, dan pasar internasional. Yang ketiga ditinjau dari wujudnya, yaitu ada pasar konkret dan pasar nyata. Yang keempat ditinjau dari waktunya, ada pasar harian, pasar mingguan, pasar bulanan, pasar tahunan, dan pasar temporer. Untuk ditinjau dari bentuknya, ini akan kita bahas untuk pertemuan kita selanjutnya. Di samping itu, ada juga pasar berdasarkan kondisi dan manajemennya, di mana pasar berdasarkan kondisi dan manajemennya ini terdiri dari pasar tradisional dan pasar modern, di mana pasar tradisional ini sering kita lihat di sekeliling kita ya di pajak ya atau di pasar ya. Sedangkan untuk pasar modern ini juga sering kita jumpai, biasanya ini seperti mall ataupun plaza-plaza. Nah, sekarang kita bahaslah satu persatu dari jenis pasar yang sudah kita pahami. Yang pertama yaitu jenis pasar berdasarkan wujudnya, seperti yang sudah kita bahas tadi, di mana pasar ini terdiri dari pasar konkret dan pasar abstrak. Kalau dikatakan konkret berarti pembeli dan penjual bertemu langsung, ya, bertatap muka. Ya, ini sering kita lakukan misalkan kalau kita ke pasar dan bertemu dengan penjual. Sedangkan kalau untuk pasar abstrak atau tidak nyata, ini adalah pasar yang menunjukkan hubungan antara penjual dan pembeli secara langsung maupun tidak langsung. Biasanya pembeli dan penjual ini bertemu secara tidak langsung, bisa melalui media sosial. Apalagi sekarang ini marak ya terjadi ya. Di Facebook pun sekarang orang sudah jualan ya kan, dan kita juga sudah belanja dari Facebook melalui saran langsung ya. Jadi itu termasuk ke dalam pasar abstrak. Selain itu juga kita sekarang dalam memesan makanan sudah bisa dari Gojek ya, atau melalui Grab ya, itu juga termasuk ke dalam pasar abstrak ya, karena kita tidak langsung bertemu dengan penjualnya. Baiklah anak-anak ibu, kita lanjutkan berikutnya yaitu pasar berdasarkan waktunya. Kalau dikatakan pasar berdasarkan waktunya, ada dia pasar harian, di mana pasar harian ini diselenggarakan setiap hari. Contohnya seperti toko serba ada, swalayan pasar tradisional yang sering kita jumpai ya, yang buka tiap hari. Itu dia pasar harian. Sedangkan pasar mingguan ini diselenggarakan setiap sekali seminggu. Contohnya itu adalah pasar Kliwon, pasar Paing, pasar Kaget di hari Minggu. Ini contoh daripada pasar mingguan. Selanjutnya untuk pasar bulanan, contohnya ini seperti pasar kelapa sawit di Sumatera Utara. Jadi di Sumatera Utara ada pasar yang memang per bulan itu ada jual beli kelapa sawit, ya, termasuklah itu pasar bulanan.
Dan yang berikutnya adalah pasar tahunan. Biasanya ini diselenggarakan dalam 1 tahun, ya. Contohnya itu yaitu seperti Pekan Raya Jakarta. Ini termasuk ke dalam pasar tahunan, di mana pasar ini hanya terjadi setiap sekali setahun. Berikutnya ada pasar temporer. Kalau dikatakan dia dengan pasar temporer, ini adalah pasar yang sewaktu-waktu bisa terjadi, ya, sewaktu-waktu bisa terjadi. Jadi biasanya ini seperti bazar, ya, bazar. Jadi bazar itu bisa sewaktu-waktu terjadi, seperti itu, ya. Kita lanjutkan, Nak, yang berikutnya yaitu tentang jenis pasar berdasarkan luas jangkauannya. Pasar lokal ini sebenarnya sama dengan pasar daerah, ya, di mana pasar ini mempertemukan penjual dan pembeli dari berbagai daerah, ya, wilayah saja. Jadi contohnya ini di Sumatera Utara, jadi kita hanya membeli dan menjual barang seputaran Sumatera Utara, seperti itu. Berikutnya ada pasar nasional, di mana pasar ini adalah pasar yang mempertemukan penjual dan pembeli dari berbagai daerah dan pulau-pulau. Jadi ini sudah pelakunya itu sudah di luar dari wilayah, jadi bukan hanya dalam satu wilayah saja, tetapi bisa dari beberapa provinsi. Contohnya dari Sumatera Utara berjualan ke Riau, berjualan ke Jawa Barat, berjualan ke Jakarta, ke Jawa Timur. Jadi sudah berhubungan dengan daerah-daerah dari luar dari daerahnya sendiri, seperti itu. Dan berikutnya adalah pasar internasional. Ini adalah pasar yang mempertemukan penjual dan pembeli dari berbagai negara, ya. Jadi di sana yang bertemu sudah negara, ya, misalkan Indonesia dengan Jepang. Ini sudah termasuk ke dalam pasar internasional, seperti itu, ya. Oke, anak-anak ibu semua, kita lanjutkan yang berikutnya yaitu jenis pasar berdasarkan barang yang diperjualbelikan, terdiri dari 2. Ada pasar barang distribusi. Jadi kalau dikatakan pasar barang distribusi, samalah ini dengan pasar input, di mana yang dijual di sana adalah faktor-faktor produksi. Apa saja faktor produksi yang dijual di pasar input atau di pasar distribusi? Contohnya itu seperti tenaga kerja, modal, mesin-mesin produksi, dan lain-lain. Itulah yang akan kita jual di pasar input, yang akan dijual, ya, bukan kita, ya, yang akan dijual di pasar input ataupun distribusi. Sedangkan untuk barang konsumsi, ini adalah pasar yang menjual barang-barang yang langsung dapat dikonsumsi ataupun dipakai. Jadi contohnya ini seperti pasar buah, pasar ikan, pasar pakaian, dan lain-lain, di mana barang yang diperjualbelikan itu siap untuk digunakan oleh konsumen. Itulah kira-kira, Nak, jenis pasar, ya, yang kita bahas yang untuk hari ini. Jadi yang pertama tadi berdasarkan wujudnya, yang kedua berdasarkan waktu terjadinya, yang ketiga berdasarkan luas jangkauannya, yang keempat berdasarkan barang yang diperjualbelikan. Oke, anak-anak ibu semua, inilah kira-kira materi kita untuk hari ini. Terima kasih atas perhatian kalian. Selamat belajar, dan kalau ada pertanyaan boleh Ibu ditanyakan, ya, Nak. Sekian pertemuan kita, selamat pagi semuanya, Tuhan Yesus memberkati.